Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Saninur, Prodi S1 Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjabarkan hasil analisis regresi linear berganda, di mana pada analisis itu terjadi kasus multiko dan akan diselesaikan dengan menggunakan metode forward selection. Oke, sebagai pengantar perlu diketahui analisis regresi linear berganda itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara suatu variabel. Jadi misalnya kita mau mengukur sejauh mana IPM di suatu daerah. Nah, kita harus menganalisis beberapa variabel bebasnya untuk mengukur sejauh mana hubungan antara kedua variabel itu, variabel bebas dan variabel terikat. Dan untuk metodenya itu adalah untuk menyelesaikan multikonya forward selection, di mana konsep daripada metode itu adalah kita memasukkan kandidat variabel-variabel satu persatu ke dalam prediksi model, sehingga nantinya akan didapatkan prediksi model yang akurat untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, kita langsung saja lihat di laptop yang sudah ada di depan saya. Saya akan menunjukkan terkait data yang akan kita gunakan, software yang akan kita gunakan, dan hasil analisisnya. Untuk datanya adalah data IPM Jatim atau Indeks Pembangunan Manusia. Bisa dilihat. Datanya seperti ini. Ya, ini didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2021, di mana kita akan menganalisis indeks pembangunan manusia sebagai variabel Y, dan variabel X-nya itu ada 7. Yang pertama adalah harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Itu untuk data-datanya, dan software yang akan kita gunakan adalah Minitab. Langsung saja pada Minitab. Analisis yang kita gunakan adalah analisis linear berganda, di mana variabel Y-nya kita masukkan sebagai variabel terikat dan X1 sampai X7-nya tadi dimasukkan sebagai variabel bebas. Di sini sudah di Minitab. Seperti ini, Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Kita lakukan start, regression, fit regression model. Variabel responnya itu adalah Y, dan variabel bebasnya adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Stepwise-nya kita nonkan dulu, baru kita lihat hasil analisis regresi linear bergandanya. Ya, didapatkan hasil seperti ini, di mana fokus kita adalah nilai VIF untuk mengetahui ada atau tidaknya multiko. Seperti yang dilihat, di sini terlihat bahwa sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, multiko atau multikolinearitas adalah kondisi di mana ada kombinasi linear atau ada hubungan di antara variabel bebasnya. Jadi di antara variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 tadi itu ada hubungan lagi, ada kombinasi linear di antara mereka. Jadi ketika hal itu terjadi, diusahakan untuk dicegah ataupun ditangani. Jadi yang pertama, untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu kasus, itu yang pertama kita lihat nilai VIF-nya.
kalau misalkan ada beberapa sumber yang menyebutkan nilai VEF itu harus kurang dari 10, tapi ada juga yang menyebutkan kurang dari 5. Nah, pada video ini saya akan mengadjustkan untuk kita menggunakan pada software Minitab ini Motico-nya di bawah kurang dari 10. Itu. Jadi ketika lebih dari 10 tidak boleh. Jadi itu terjadi Motico. Itu untuk identifikasi yang pertama, nilai VEF. Yang kedua itu kita melihat korelasi di antara variabel-variabelnya, entah itu antar variabel bebas ataupun antar variabel bebas dan terikat di antara X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7, ataupun di antara X1 sampai X7 tadi terhadap Y. Dari hasil Minitab tadi, ternyata ada nilai VEF yang lebih dari 10, yaitu X3, di mana nilainya adalah 14,9. Dan selain itu juga, selain daripada nilai VEF untuk mengidentifikasi adanya Motico, kita juga bisa melihat apakah ketujuh variabel ini nih menerima atau menolak H0 dengan melihat nilai p-value. Jadi kita mau mendapatkan variabel-variabel yang nantinya itu akan ya benar-benar berpengaruh terhadap Y, untuk menerima asumsi yang kita rancang di awal, di mana X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 ataupun variabel bebasnya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kita lihat dari nilai p-value-nya. Dan juga di Minitab kita juga bisa melihat R-square-nya, ataupun kira-kira kombinasi variabel-variabel ini nih berpengaruh secara besar atau tidak terhadap variabel terikatnya. Itu untuk R-square. Kita lihat dari p-value dulu ya. Untuk p-value bisa dilihat dari hasil perhitungan Minitab tadi. Jadi ada 3 variabel yang dia itu nilainya lebih dari 0,05. Berarti kan itu tidak boleh ya. Jadi akan melanggar asumsi, di mana itu adalah X5 nilai p-value-nya 0,317, X6 0,117, dan X7 0,326. Berarti di prediksi ketiga variabel ini tidak akan kita lanjutkan lagi, tidak akan kita pakai untuk kedepannya. Dan meskipun nilai R-square-nya cukup tinggi ya, 99,82%, dan R-square adjust-nya 99,78%. Ya, seperti itu untuk penjelasan p-value. Jadi, variabel 5, 6, dan 7-nya itu kita kesampingkan dulu. Setelah itu kita akan melihat korelasi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk melihat ada atau tidaknya Motico, kita bisa mengidentifikasi dengan melakukan uji korelasi. Caranya adalah saya lihat itu start, basic statistic, correlation. Nah, kita masukkan semua variabel yang kita mau lihat korelasinya, yaitu ada Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Untuk metodenya adalah Pearson correlation, dan confidence levelnya 95,0. Oke, grafnya udah oke, resultnya juga udah oke. Nah, inilah hasil dari korelasinya. Bisa kita lihat di mana korelasi terbesar itu terjadi pada X3 0,977, setelah itu disusul X2 0,923, bisa dilihat ya. Setelah itu ada X1 0,840 dan X3 0,977. Untuk X5, 6, dan 7-nya kita kesampingkan karena sudah melanggar dari nilai p-value-nya tadi. Ya, ini untuk lebih jelasnya.
Ini untuk tingkatan yang pertama, X3 0,977, X2 0,923, X1 0,840, dan X4 0,741. P-value-nya juga semuanya kurang dari 0,000, dan ini terhadap variabel Y. Nah, setelah tahu korelasinya, kan ada 4 variabel yang berkorelasi terhadap Y tadi. Ada X3, X2, X1, dan X4, itu urutannya. 3, 2, 1, 4. Namun, selanjutnya kita akan melakukan metode forward selection. Ini inti daripada presentasi ini. Dimana seperti yang sudah saya singgung di awal, konsep daripada metode forward selection itu adalah kita memasukkan kandidat variabel itu secara satu persatu untuk mendapatkan hasil prediksi model yang sesuai. Jadi untuk menu pada Minitab itu seperti ini. Kita pilih menu Start, Regression, Fit Regression Model. Kita masukkan Y-nya sebagai variabel terikat dan X-nya sebagai variabel bebas. X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Setelah itu kita pilih stepwise. Dan metodenya adalah forward selection. Untuk alpha yang kita gunakan adalah 0,05. Dan ini dipilih include detail for each step. Oke. Nah, bisa dilihat hasil yang dilihat adalah hanya 4 variabel yang keluar. Jadi ada X3, X2, X4, dan X1. Seperti yang sudah kita singgung pada korelasi tadi, namun hanya berbeda urutan. Kalau misalkan teman-teman jeli. Nah, jadi hanya ada 4 variabel yang keluar, yaitu X3, X2, X4, dan X1. Iya, karena dari hasil metode forward selection yang telah kita lakukan pada Minitab tadi menghasilkan 4 kombinasi variabel bebas untuk prediksi menjawab IPM ini, maka kita akan fokus pada 4 variabel itu. Sebelumnya, saya akan melakukan regresi linear terhadap satu persatu variabel. Jadi yang pertama ada, kan inti daripada metode forward selection itu adalah memasukkan variabel bebas secara satu persatu untuk mendapatkan variabel fit, variabel yang sesuai untuk menyelesaikan kasus. Karena kita sudah dapat 4 tadi, jadi kita coba satu persatu dari nilai korelasi yang paling besar, yaitu bisa kita lihat dari nilai korelasi yang telah sudah saya sampaikan tadi seperti ini. Urutan yang pertama adalah di X3 0,977, setelah itu X2 0,923, setelah itu X1 0,840, dan X4 0,741. Untuk yang pertama, kita coba Y dengan X3. Menghasilkan seperti ini. R-square-nya cukup besar, 95,46%. Setelah itu, kita coba X3 dan X2. R-square-nya juga lebih besar, menjadi meningkat 97,64%. Setelah itu, X3, X2, X4 terhadap Y. Nilai R-square-nya menjadi lebih besar, 98,70%. Dan yang terakhir, X3, X2, X4, X1, nilainya juga semakin besar R-square-nya, 99,80%. Dan dari keempat model tadi, itu tidak ada kasus multiko, di mana VIF-nya yang pertama tadi 1, setelah itu ini kurang dari 10, ini juga kurang dari 10, dan ini juga kurang dari 10. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita bisa mencoba X3, X2, X4, X1, X5 misalnya.
terhadap Y, atau X3, X2, X4, X1, X6 terhadap Y, X3, X2, X4, X1, X7 terhadap Y, untuk lebih meyakinkan kita bahwa variabel bebas daripada X5, 6, dan 7 itu tidak berpengaruh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana nilai PS value-nya itu kurang dari 0,05, meskipun R square-nya cukup besar. Kita lihat kita menambahkan X5, 5, 1, 4, 2, 3 terhadap Y. Nah, dia ada kasus multiko. Begitu juga ketika kita, dan nilai P value-nya pun ada yang 0,05, berarti ini tidak boleh. Untuk ketika memasukkan X6 itu juga ada multiko, dan P value-nya juga ada yang lebih dari 0,05, meskipun R square-nya cukup besar ya. Dan begitu juga ketika kita memasukkan X7, meskipun tidak ada kasus multiko di mana VIF-nya semuanya kurang dari 10, tapi ada nilai P value yang lebih dari 0,05, berarti tidak boleh. Yang variabel X5, 6, dan 7-nya. Sehingga kita dapatkanlah hasil kombinasi variabel bebasnya itu adalah X1, 2, 3, dan 4. Di mana urutannya adalah X3, X2, X4, dan X1. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis mengapa hasil daripada korelasi di antara variabel bebas dan terikatnya itu peringkatnya, maksudnya hasil tingkatan korelasinya itu berbeda ketika kita melakukan dengan metode forward selection. Jadi kan tadi setelah kita melakukan korelasi yang paling besar itu adalah yang pertama X3, X2, X1, X4. Namun bisa dilihat angkanya. Namun ketika kita melakukan forward selection, yang keluar itu tingkatannya 3, 2, 4, 1. Nah, ketika kita berpikir ada terjadi kontradiksi di Minitab ini, kita kembalikan pada interpretasi yang mau kita ambil itu seperti apa. Oke, saya jelaskan. Untuk IPM itu kan dia itu pengertiannya ya, indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia ini dipengaruhi sebenarnya oleh 3 faktor besar. Yang pertama, tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di mana untuk tiap-tiap variabel bebasnya itu kan X1 harapan lama sekolah, X2 pengeluaran per kapita, X3 rata-rata lama sekolah, X4 angka harapan hidup, X5 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, X6 persentase penduduk miskin, dan X7 tingkat pengangguran terbuka. Kira-kira nih, kalau misalkan pakai logika yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, di mana itu sudah kita ketahui dipengaruhi oleh 3 faktor besar, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Itu dari variabel X tadi mana yang berpengaruh. Otomatis kita tahu kita fokus pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak kan, dimana itu tuh diwakilkan oleh variabel yang pertama X3 rata-rata lama sekolah. Oke, itu menentukan pendidikan, tingkat pendidikan. Yang kedua ada pengeluaran per kapita. Oke, itu juga masuk sebagai standar hidup yang layak. Yang ketiga, kita fokus pada kesehatan. Nah, kesehatan ini dipengaruhi oleh variabel X4, di mana itu adalah angka harapan hidup, dibandingkan X1 harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah juga masuk, namun jika dibandingkan terhadap X4, angka harapan hidup, di mana itu tuh mewakilkan tingkat kesehatan, maka itu yang lebih sesuai. Jadi, meskipun kita menganggap ada kontradiksi di Minitab ketika dikorelasi tingkatannya itu adalah X3, X2, X1, X4, namun ketika kita melakukan forward selection tingkatannya adalah X3, X2, X4, X1. Dari yang 3, 2, 1, 4 menjadi 3, 2, 4, 1, kita tarik ke awal, di mana untuk
kita bermain logika, yang mempengaruhi data IPM itu adalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Jadi yang mempengaruhi itu yang X4 tadi untuk di peringkat ketiganya. Jadi yang pertama ada rata-rata lama sekolah, di mana itu menentukan tingkat pendidikan. Yang kedua ada pengeluaran per kapita dari X2, di mana itu menentukan standar hidup yang layak, menggambarkan maksudnya. Yang ketiga ada angka harapan hidup, di mana itu diambil dari variabel X4 dan itu menggambarkan tingkat kesehatan. Yang keempat, harapan lama sekolah, itu juga mendukung menggambarkan adanya tingkat pendidikan. Jadi untuk kombinasi yang tepat kita bisa lihat adalah mulai dari X3, X2, X4, dan X1. Ya, itulah penjelasan terkait data IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2021, di mana itu dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, dan harapan lama sekolah. Oke, sehingga kesimpulannya dari hasil analisis yang kita lakukan ternyata ada 4 kombinasi variabel bebas yang sesuai dengan variabel terikatnya tadi, di mana itu adalah X4, X3, X2, dan X1. Untuk hasil regresi linear bergandanya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah perhitungan menggunakan Minitab variabel X3, X2, X4, dan X1 terhadap Y, di mana bisa dilihat nilai angka daripada tiap-tiap variabel bebasnya. 6,31 ditambah 1,3521 variabel X3 ditambah 0,000761 variabel X2 ditambah 0,4614 variabel X4 ditambah 0,9793 variabel X1. Dan di sini juga tidak terjadi kasus multiko. Jika kita lihat dari hasil VIF-nya, semuanya kurang dari 10 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kami menetapkan 10 sebagai standar untuk menentukan nilai VIF. Meskipun ada beberapa sumber yang menyebutkan nilainya harus kurang dari 5. Dan nilai p-value-nya pun semuanya kurang dari 0,005 ya. Jadi ini menerima asumsi. Dan nilai R-square-nya pun 99,80% juga cukup besar. Sehingga hasilnya seperti ini. Variabel yang didapatkan adalah X3, X2, X4. Sehingga dari review keseluruhan, kita telah menjelaskan terkait analisis regresi linear berganda untuk data IPM Jatim, di mana sebelumnya kita memasukkan 7 variabel, namun ternyata ada 3 variabel yang itu kira-kira tidak sesuai atau terjadi multiko, maka kita singkirkan, di mana itu ada X5, 6, dan 7. Dari nilai p-value-nya pun dia kurang dari 0,05, berarti tidak boleh kita lanjutkan. Dan untuk hasil akhirnya adalah yang didapat X3, X2, X4, X1, di mana untuk hasil interpretasinya IPM Jatim itu dipengaruhi oleh pertama rata-rata lama sekolah, di mana itu menentukan tingkat pendidikan. Untuk angkanya sebesar 1,3521 dari hasil Minitab. Yang kedua dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita sebagai X2, di mana itu menggambarkan standar hidup yang layak. Untuk variabel nilainya sebesar 0,00076. Yang ketiga ada variabel X4, di mana itu adalah angka harapan hidup, menentukan atau menggambarkan tingkat kesehatan, di mana nilai pada Minitab-nya adalah 0,4614. Dan yang terakhir adalah variabel X1, di mana itu harapan lama sekolah
itu menggambarkan tingkat pendidikan juga ya, sama seperti rata-rata anak sekolah, dan nilainya adalah 0,9793 ya. Jadi seperti itu untuk metode forward selection. Intinya adalah kita memasukkan kandidat variabel secara satu persatu ke dalam prediksi model, sehingga nantinya akan didapatkan kombinasi prediksi variabel yang cocok, yang tepat. Dan untuk melihat ada atau tidaknya multico, pertama dengan melihat nilai VEF-nya, sebelumnya sudah saya sampaikan, kami menerapkan angka 10 sebagai ukuran ada atau tidaknya VEF, meskipun ada beberapa sumber yang menyebutkan nilainya harus kurang dari 5, itu juga boleh, malahan lebih bagus nilai VEF. Setelah itu kita melihat dari nilai korelasinya, di mana itu tuh berkorelasi atau tidak terhadap variabel Y, dan meskipun ketika dia berkorelasi itu apakah tepat, apakah besar nilainya, seperti itu. Dan juga kita lihat dari p-value ya, yang penting dia itu menerima atau menolak 0, jadi berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y-nya tadi. Saya sampaikan sebagai tambahan, kan kita tadi berhenti di X1 ya, maksudnya kombinasi linear itu ada 4 variabel, X4, X3, X2, X1. Mungkin ada yang bertanya, kenapa X5, 6, dan 7-nya tidak dimasukkan? Yang pertama, tentunya ketika dimasukkan nantinya akan terjadi kasus multico seperti yang sudah ditampilkan. Setelah itu nilai p-value daripada ketiga variabel ini juga lebih dari 0,05, maka juga tidak boleh dilanjutkan. Dan alasan ketiganya, ketika kita memasukkan variabel X5, 6, dan 7 ini ke dalam model, ditakutkan akan mengurangi kekuatan daripada prediksi model yang sudah kita dapatkan, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Sehingga tidak perlu kita masukkan, karena nantinya akan mengurangi kekuatan daripada prediksi model. Sehingga model yang kita dapatkan ada X1, X2, X3, dan X4. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.